Hadiah menggiurkan jika Manchester United juara Liga Eropa. Manchester United masih berpeluang mengangkat trofi Liga Eropa di musim ini. Kemenangan tersebut tidak hanya penting secara prestis tetapi juga dari sisi finansial. Jika berhasil menjadi juara, MU akan menerima 10,95 juta pound sterling atau sekitar 226 miliar rupiah. Sementara tim runner-up akan mengantongi 5,9 juta pounds atau sekitar 122 miliar rupiah. Menjadi juara Liga Eropa juga memberi MU tiket otomatis ke Liga Champions di musim depan. Hal ini sangatlah penting mengingat mereka gagal finish di 4 besar di Premier League. Mo Salah resmi terpilih sebagai Football of the Year. Bintang raksasa Liga Inggris Liverpool yakni Mo Salah terpilih sebagai pemenang VWA Football of the Year. Penghargaan ini berasal dari hasil voting yang dilakukan oleh para jurnalis dan juga wartawan di Inggris. Kemenangan ini memang layak didapatkan oleh Mo Salah. Ia tak hanya menjadi top skor sementara dengan koleksi 28 gol, tetapi juga jadi pemain dengan assist terbanyak yakni 18 kali di Liga Inggris. Kesuksesan ini berarti sangat besar bagi Mo Salah. Dengan kemenangan ketiganya ini, ia sukses melewati rekan legenda Manchester United yakni Cristiano Ronaldo. Liverpool krisis Al-Quds terdekat bebas setelah ditinggalkan TAA. Kini saat Trent Alexander-Arnold akan meninggalkan klub di akhir musim dan bergabung dengan Real Madrid, Liverpool menghadapi masalah baru. Tidak ada pemain lain dalam skuad saat ini yang mampu menandingi kontribusinya dari bola mati, menciptakan kekosongan yang perlu segera diisi. Sejak Agustus 2017, Alexander-Arnold menjadi eksekutor utama tendangan bebas. Meskipun pemain lain seperti Mo Salah, Virgil van Dijk juga tertarik, tanggung jawab tetap berada di pundak bek kanan milik Liverpool tersebut. Legenda klub sebut Liverpool lebih besar daripada Manchester United. Legenda MU yakni De Jong melontarkan pernyataan yang bisa menuai pro kontra, namun sayangnya akan kurang disukai oleh para pendukung dari Setan Merah. Keberhasilan Liverpool menjadi juara di Liga Inggris musim ini membuat mereka bisa mengoleksi 20 trofi atau menyamai torehan dari Setan Merah. Hal tersebut yang kemudian membuat De Jong menyetujui pernyataan ex-rekannya yakni Gary Neville soal status kedua tim saat ini. York merasa bahwa Liverpool sudah mengambil alih status sebagai tim terbesar di Inggris dari Manchester United. Kebangkitan Mason Mount di Manchester United. Gelandang MU yakni Mason Mount akhirnya merasakan momen yang telah lama dinantikan. Melalui penampilan gemilang di Old Trafford, pemain berusia 25 tahun itu sukses mencetakkan 2 gol dalam kemenangan 4-1 atas Athletic Bilbao. Mason Mount yang sempat diragukan performanya karena cedera kini membuktikan bahwa dirinya masih punya peran penting di skuad dari Ruben Amorim. Final nanti bisa menjadi panggung penebusan, sekaligus bukti bahwa kerja keras dan juga kesabaran memang tak pernah mengkhianati hasil. PSG era baru tanpa Mbappe dan Messi lebih lengkap dan menakutkan. PSG kini tengah menulis babak baru yang menarik dalam sejarah klub. Tanpa Mbappe, tim asuhan dari Luis Enrique justru menunjukkan wajah yang lebih solid dan juga fleksibel. Berbeda dari era Mbappe, Messi, dan Neymar yang minim kontribusi tanpa bola, PSG kini mengedepankan pressing sebagai senjata utama. Statistik mencatat bahwa mereka sebagai tim dengan jumlah hak rebutan bola tertinggi hingga babak ke semifinal. PSG juga berbahaya dalam serangan balik. Kepemimpinan Martin Odegaard diragukan usai kalah dari PSG. Arsenal kembali gagal meraih trofi di musim ini setelah disingkirkan oleh PSG di ajang Liga Champions. Kekalahan itu memicu kritik terhadap kepemimpinan dari Martin Odegaard. Gelandang asal Norwegia itu menjadi kapten Arsenal sejak musim lalu, namun performanya dianggap menurun sejak kembali dari cedera. Menurut saya, kepemimpinan bukan satu-satunya masalah dari Arsenal, tetapi ia menyebut bahwa Odegaard tak cukup kuat untuk memimpin dalam kondisi sulit. Arsenal siap belanja besar di musim panas. Mikel Arteta akan mendapatkan suntikan dana pada bursa transfer musim panas. Manajemen Arsenal berkomitmen penuh untuk bisa mendukung sang pelatih dalam misi mengubah The Gunners menjadi tim juara usai kembali gagal meraih trofi di musim ini. Prioritas utama The Gunners adalah mendatangkan penyerang tengah tajam, dan Alexander Isak dari Newcastle United menjadi incaran utama. Selain itu, sektor pertahanan juga akan mengalami perombakan.
AC Milan berjuang raih tiket trofi Eropa di sisa 3 pertandingan Serie A. AC Milan bertekad memaksimalkan 3 pertandingan tersisa di Serie A untuk memulihkan harapan mereka meraih tiket ke kompetisi Eropa untuk musim depan. Untuk menjaga peluang lolos ke Eropa, Milan harus tampil sempurna di 3 laga tersisa. Mereka wajib mengalahkan Bologna, Roma, dan juga AC Monza. Jika Milan gagal meraih poin maksimal, harapan mereka akan bertumbuh kepada Coppa Italia. Barcelona akan diperkuat oleh Eric Garcia di duel El Clasico. Barcelona akan menghadapi pertandingan La Liga yang menentukan pada hari Minggu ini melawan Real Madrid. Kemenangan akan secara virtual menempatkan klub asal Katalan yang sudah unggul 4 poin sebagai juara. Sementara kekalahan akan menyalakan kembali harapan Madrid dalam perebutan juara. Sekarang mereka melaporkan bahwa bek serba bisa Barcelona yakni Eric Garcia juga akan tersedia untuk menghadapi Real Madrid pada hari Minggu. Resmi, Robin Gosens dipermanenkan Fiorentina dari Union Berlin. Mantan bek sayap andalan timnas Jerman yakni Robin Gosens akhirnya dikontrak secara permanen oleh klub Serie A yakni Fiorentina setelah klub berjuluk La Viola tersebut menebusnya dengan nilai transfer sebesar 7 juta euro atau setara dengan 130 miliar rupiah. Union rela melepas Gosens ke La Viola karena mereka menilai bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut gagal tampil sesuai ekspektasi. Liverpool dapat angin segar dalam perburuan Morgan Rogers. Morgan Rogers merupakan salah satu pemain yang disebut-sebut sebagai pilihan bagi Liverpool. Dengan kebutuhan Aston Villa untuk bisa menjual dan ambisi transfer dari Liverpool yang meningkat, peluang kepindahan Rogers ke Anfield nampaknya makin terbuka lebar. Kini tinggal menunggu apakah The Reds akan bergerak secara konkret dalam beberapa minggu ke depan. Jonathan Tah tak masuk ke dalam daftar transfer dari Real Madrid. Jonathan Tah telah menjadi salah satu pemain paling diincar di Eropa menjelang bursa transfer musim panas ini. Saat ia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Bayer Leverkusen. Meskipun Alonso siap menjadi manajer berikutnya di Real Madrid, tampaknya tidak ada minat konkret dari klub tersebut untuk bisa mempertemukannya kembali dengan Tah di musim depan. Aston Villa buka peluang lepas Emiliano Martinez di musim panas. Aston Villa dikabarkan telah memasukkan nama Emiliano Martinez ke dalam daftar pemain yang akan dilepas di musim panas nanti. Menurut laporan dari Mail Sport, Aston Villa akan mempertimbangkan tawaran yang masuk untuk Martinez jika Emery dan juga staf pelatih merasa telah menemukan pengganti yang memiliki kualitas setara. Meskipun nilai pasar menurut Transfermarkt sekitar 25 juta euro, Villa kemungkinan besar akan meminta harga yang lebih tinggi jika memutuskan untuk berpisah dengan pemenang Piala Dunia tersebut. Barcelona butuh dana sebesar 30 hingga 40 juta euro untuk datangkan Jeremy Frimpong. Salah satu target utama Barcelona untuk bursa transfer musim panas adalah memperkuat posisi bek kanan. Salah satu nama yang telah direkomendasikan oleh Departemen Olahraga Barcelona untuk posisi tersebut adalah bintang Bayer Leverkusen yakni Jeremy Frimpong. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, mendatangkan Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen pada musim panas ini bisa menelan biaya mencapai 35 hingga 40 juta euro. Liverpool tidak akan pinjamkan jersey Mamardashvili lagi. Stasiun radio Spanyol yakni Cadena Ser kemudian melaporkan bahwa sang kiper dapat bertahan di Mestalla selama 1 tahun lagi. Namun hal ini telah dibantah oleh Lewis Steele dari Daily Mail yang telah mengklarifikasi situasi tersebut. Ia menulis bahwa Mamardashvili tidak resmi dipinjamkan ke Valencia lagi. Biaya sebesar 25 juta pounds ditambah 4 juta pound sterling dalam bentuk bonus sungguh menggiurkan Liverpool di tahun lalu dan mendorong mereka untuk bisa mengamankan jasa sang kiper masa depannya sebagai penerus dari Alisson Becker. Here we go, Xabi Alonso konfirmasi tinggalkan Leverkusen di akhir musim. Xabi Alonso telah mengonfirmasi bahwa ia akan resmi meninggalkan Bayer Leverkusen di akhir musim nanti, sekaligus memperkuat rumor kepindahannya menuju Real Madrid. Laporan menyebutkan ia menjadi kandidat utama pengganti dari Ancelotti yang dipastikan akan meninggalkan Santiago Bernabeu di musim panas. Isyarat kepulangan Xabi Alonso ke Madrid semakin kuat, mengingat ia pernah membela klub tersebut sebagai pemain selama 5 musim.
kepemimpinan dan juga prestasinya bersama Bayer Leverkusen nampaknya telah meyakinkan manajemen Los Blancos bahwa Alonso adalah sosok yang ideal. Serius ingin tinggalkan MU, Rashford sudah diskusi dengan klub raksasa. Marcus Rashford serius ingin meninggalkan Manchester United. Penyerang Inggris itu dikabarkan sudah mulai berdiskusi dengan salah satu klub raksasa Eropa. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Rashford kabarnya memulai diskusi awal dengan Barcelona. Aston Villa dikabarkan tidak berminat untuk bisa memperpanjangnya. Sementara itu di MU, Rashford sudah kehilangan tempatnya sehingga pergi permanen adalah menjadi opsi paling bagus bagi dirinya. Tolak Arsenal, Victor Gyökeres siap gabung dengan Manchester United. Bintang Sporting Lisbon yakni Victor Gyökeres dikabarkan siap menolak Arsenal dan memilih Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Dengan syarat terpenuhi yakni MU harus tampil di Liga Champions di musim depan. Ia memiliki klausul rilis mencapai 10 juta euro. Namun Sporting disebut bersedia melepasnya dengan harga kisaran 75 hingga 85 juta euro. Pelatih Sporting yakni Roy Borges bahkan sudah memberikan sinyal bahwa musim ini bisa menjadi musim terakhir Gyökeres di Liga Portugal. Timnas Jepang mau turunkan pemain lapis 2 versus Indonesia. Timnas Jepang sudah kunci tiket lolos ke Piala Dunia dan di dua laga sisa kualifikasi ronde ketiga kontra Australia dan juga Indonesia, pelatih Hajime Moriyasu mau turunkan skuad lapis yang kedua. Saya akan memanggil pemain dengan mempertimbangkan menit bermain dan cedera, ujar dari sang pelatih. Hajime Moriyasu percaya dengan seluruh pemain di skuadnya termasuk mereka yang biasa duduk di bangku cadangan.